memberikan pelayanan pada pasien, perawat melakukan pre-conference di ruangan rawat inap lantai 2. Pre-conference ini merupakan membahas terkait perencanaan asuhan keperawatan yang akan diberikan pada pasien hari itu. Ruang rawat ini menerapkan metode asuhan keperawatan modular dalam sistem pelayanannya. Pengembangan model modular merupakan pengembangan dari primer nursing dan digunakan dalam keperawatan dengan melibatkan tenaga profesional dan non-profesional. Model modular mirip dengan model keperawatan tim karena tenaga profesional dan non-profesional bekerja sama dalam memberikan asuhan keperawatan kepada beberapa pasien dengan arahan kepemimpinan perawat profesional. Nah, metode ini membagi ruangan menjadi beberapa tim, di mana satu tim perawat terdiri dari perawat primer, perawat associate, dan penanggung jawab penuh dalam kelompok pasien tertentu. Biasanya mengelola dari 7 sampai 8 pasien. Dengan cara ini, setiap pasien mendapatkan perawatan yang lebih fokus, menyeluruh, dan berkesinambungan. Di bawah arahan kepala ruangan, tim keperawatan akan melaksanakan berbagai tindakan melalui pemeriksaan tanda-tanda vital, pemberian obat, hingga terapi nebulizer dan kompres hangat. Semua akan dilakukan dengan kerjasama yang baik dan komunikasi yang efektif antara anggota tim. Baik, sebelum kita mulai, akan saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini sebelum memulai asuhan keperawatan pada masing-masing pasien, untuk setiap perawat disilakan untuk menyampaikan laporannya dari setiap masing-masing pasien. Dimulai dari perawat primer terlebih dahulu. Baik Bu, jadi di sini kami terdapat 3 pasien yaitu Nyonya A, Nyonya R, dan Nyonya D. Dan saya selaku penanggung jawab pasien Nyonya A. Pasien Nyonya A 36 tahun dengan diagnosa CHD. Kondisi pasien saat ini nampak lemas, mengeluh sesak napas dan tampak sianosis ringan pada bibir. Hasil pemeriksaan menunjukkan nadi 120 kali per menit dan respiration rate-nya 26 kali per menit, tekanan darah 90 per 60 mmHg dan suhu 36,8 Celcius dan saturasi oksigen 90%. Pada auskultasi terdengar murmur yang menandakan adanya gangguan aliran darah pada jantung. Kemudian berdasarkan kondisi tersebut, diagnosa keperawatan yang ditegakkan adalah penurunan curah jantung berhubungan dengan kontraktilitas jantung. Intervensi yang sudah dilakukan yaitu pemberian posisi semi-fowler untuk membantu pernapasan dan menurunkan beban kerja jantung, pemberian oksigen dengan 82 liter per menit, serta monitoring PTV setiap 2 jam. Respon pasien setelah dilakukan intervensi tersebut cukup baik, sesak berkurang dan saturasi oksigen meningkat menjadi 92%. Kemudian untuk rencana selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan lanjutan, memberikan terapi obat sesuai instruksi dokter yaitu di doxin untuk membantu kerja jantung agar lebih kuat dan monitor PTV setiap 2 jam untuk memantau kondisi kardiovaskular pasien. Sekian laporan dari saya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Sekarang dilanjutkan ke perawat asosiat 1, bisa. Baik, saya akan melaporkan kondisi pasien atas nama Nyonya R dengan umur 51 tahun dengan diagnosa penyakit paru obstruktif. Saat ini pasien tanpa sesak napas, terdapat wheezing pada kedua paru dan pasien batuk produktif dengan sekret kental putih kekuningan. Hasil pemeriksaan, RR-nya itu 28 kali per menit, nadinya 96 kali per menit, tekanan darahnya itu 110 per 70 mmHg, SpO2-nya 92%. Berdasarkan kondisi tersebut, diagnosa keperawatan yang ditegakkan adalah bersihan jalan napas berhubungan dengan hipersekresi jalan napas. Intervensi yang sudah dilakukan yaitu memberikan posisi semi-forward untuk membantu ekspansi paru dan teknik latihan pernapasan. Respon pasien terhadap intervensi tersebut cukup baik, suara napas wheezing berkurang, sesak napas berkurang. Untuk rencana selanjutnya, intervensi yang akan dilakukan adalah memberikan terapi nebulizer sesuai instruksi dokter untuk membantu membuka jalan napas dan mengecerkan sekret. Lalu menganjurkan pasien untuk melakukan latihan batuk efektif dan monitoring PTV dan saturasi oksigen tiap 2 jam. Baik, terima kasih untuk perawat asosiat 1. Sekarang lanjut untuk perawat asosiat 2.
Baik, saya akan melaporkan kondisi Nyonya D, usia 30 tahun dengan diagnosa DM. Saat ini pasien tampak panas, wajah tampak merah, dan pasien mengeluh kepala serta nyeri otot ringan. Hasil UTP nadi 100 kali per menit, tekanan darah 176 mg, RR 22 kali per menit, dan suhu 39,8 derajat Celcius. Pada pemeriksaan fisik juga tampak kadaki haus di lengan bagian bawah. Berdasarkan kondisi tersebut, diagnosa perawat yang dapat ditegakkan adalah hipotermia berdasar berhubungan dengan proses infeksi virus diri. Intervensi yang telah dilakukan yaitu memberikan kompres hangat pada dahi dan ketiak untuk membantu menurunkan suhu tubuh, memasang infus senyawa 20 tetes per menit untuk mempertahankan keseimbangan cairan dan mencegah dehidrasi. Akibat tubuh cairan plasma dan memantau suhu tubuh setiap 2 jam sekali. Respon pasien terhadap intervensi cukup baik, suhu tubuh mulai menurun menjadi 37,9 derajat Celcius dan pasien tampak lebih nyaman serta tidak tampak tanda-tanda dehidrasi. Rencana tindak lanjut yaitu akan dilakukan memberikan terapi obat paracetamol sesuai instruksi dokter untuk menurunkan suhu tubuh dan mengurangi nyeri kepala. Melanjutkan pemantauan tanda-tanda vital dan keseimbangan cairan setiap 2 jam sekali, serta melakukan observasi terhadap tanda-tanda perdarahan dan respon pasien setelah pemberian obat antipiretik. Baik, terima kasih untuk setiap perawat yang sudah menyusun rencana asuhan keperawatannya. Sekarang untuk masing-masing perawat dilakukan rencana yang sudah disusun tersebut. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu selamat pagi. Perkenalkan saya perawat aja yang bertugas merawat ibu dari pukul 7 pagi hingga pukul 2 siang. Ibu boleh sebutkan pengajaran tanggal lahirnya? Adelia 9 Mei. Oke, baik, ibu sudah sesuai ya. Ibu bagaimana hari ini kabarnya? Masih kayak susu mas sama sesak. Ibu masih terasa sesak ya, oke ibu. Jadi saya di sini akan membantu ibu untuk memantau kondisi jantung ibu agar tetap stabil dan tidak sesak lagi. Mungkin dibutuhkan waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah ibu bersedia? Sedia. Oke, baik ibu. Sebelumnya nanti kita akan pemeriksaan fisik terlebih dahulu ya ibu. Baik ibu, dari hasil keseluruhan pemeriksaan tadi itu didapatkan nadi ibu 107 kali per menit, nafas ibu tadi 22 kali per menit ya bu. Kemudian suhu ibu 36,8 derajat Celcius dan tekanan darahnya itu 90/60 dan SpO2-nya ibu saturasi oksigennya 92% ya bu. Oke ibu, sesuai instruksi dokter ibu akan mendapatkan terapi oral. Ibu obatnya itu didosis. Nah ibu obat ini tujuannya itu untuk membantu kerja jantung ibu karena tadi itu tekanan darah ibu 90/60 ya. Nah ini mungkin agar tidak terlalu berat lagi ibu boleh minum. Aku boleh diminum. Baik ibu, pemeriksaan fisik dan pemberian obatnya sudah dilaksanakan. Bagaimana perasaan ibu sekarang? Sudah berkesus. Baik ibu, syukurlah. Mungkin untuk mengurangi sesak ibu bisa posisinya seperti ini dulu saja ya bu, tidak terlentang tapi setengah dulu. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan ibu sebelum saya kembali? Tidak. Baik, mungkin jika ibu butuh bantuan, ibu bisa panggil saya di nurse station melalui bel di sebelah mirip ibu. Seperti itu ya bu, nanti hubungi melalui belnya. Terima kasih ibu, sekian dari saya. Selamat pagi Bu. Perkenalkan saya perawat Lima yang berjaga pada pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 14.00 atau jam 12 siang. Sebelum itu, bolehkah saya lihat identitas ibu terlebih dahulu ulang pasiennya? Nah ibu, boleh sebutin nama ibu sama tanggal lahirnya? Ananda 7 November 1989. Nah baik ya ibu, sudah sesuai ya Bu. Bu, bagaimana kabar ibu hari ini? Masih ada sesak
Dan Mas, Ibu. Nah, Ibu, di sini tujuan saya di sini saya akan membantu Ibu untuk biar si gak sesek lagi dengan terapi uap atau terapi nebulizer. Itu tujuannya untuk bersihan jalan napas atau untuk meningkatkan sekret Ibu. Dan juga nanti setelah itu saya akan membantu Ibu untuk latihan batuk efektif untuk jangka waktunya 10 atau 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Nah, bersedia, baik Ibu. Nah, sebelum ke terapi, di sini saya akan melakukan titik video ya, sama Ibu ya. Baik Ibu, tadi udah diperiksa TV-nya. Nah, untuk pernapasannya itu 26 kali per menit, untuk nadinya itu 92 kali per menit, untuk tekanan darahnya itu 10/80, untuk satuan oksigennya itu 94%, dan suhunya itu 36,8 Celcius Ibu. Nah, setelah ini saya akan memberikan terapi nebulizer kepada Ibu ya Ibu. Nanti saya akan menyaksikan Ibu untuk duduk semi forward atau setengah duduk ya Ibu. Baik Ibu, terapi nebulizer sudah selesai. Setelah itu kita buka latihan untuk efektif Ibu. Nanti contoh diingin oleh saya, tapi Ibu ya. Dan Ibu nanti napas, tarik napas, nanti Ibu tahan 2 detik, terus nanti hembuskan dari mulut ya Bu. Dari napas Bu, tahan, hembuskan Bu. Ini nanti diulang 2 kali atau 3 kali ya Bu, tarik napas, tahan, hembuskan dari mulut Bu. Nah, nanti kita tadi langsung dibatukin aja ya Bu. 1, 2, 3. Tahan, batuk Bu. Batuk lagi Bu. Tahan, batuk Bu. Baik Ibu, sudah selesai Ibu. Baik Ibu, setelah latihan ini jangan lupa minum air putih yang cukup supaya dahaknya tetap encer, dan lakukan ini setiap 2 sampai 3 kali jam bila diperlukan. Bagaimana Bu rasanya Bu? Apakah dahaknya terasa mulai kuat? Iya, terus Apakah udah enak? enak, terus udah nggak sesek lagi. Baik Ibu. Nah, baik Ibu, setelah latihan ini jangan lupa minum air putih yang cukup supaya dahaknya tetap encer, dan lakukan latihan ini setiap 2 sampai 3 jam ya Ibu bila diperlukan juga. Baik, karena pemberian terapi dan juga latihan batuk efektif sudah selesai, saya akan izin saya untuk kembali ke nurse station. Ada yang perlu ditanyakan Ibu? Oke. Nanti kalau misalkan ada apa-apa Ibu diserahkan ke oleh sebelah itu ya. Baik Ibu, saya permisi. Selamat pagi Bu. Pagi. Perkenalkan, saya Prof. Eva. Saya akan bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu boleh sebutkan nama dan tanggal lahir? Diana 10/8. Baik, saya izin konfirmasi dengan kembali Ibu. Baik, sudah sesuai. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Masih demam. Masih demam. Baik Ibu, di sini saya akan membantu Ibu untuk menurunkan demam Ibu ya, dan mengurangi rasa nyeri dengan memberikan obat paracetamol yang diminum setiap 8 jam sekali ya Ibu. Sebelum itu saya akan langsung melakukan pemeriksaan menggunakan vital dan pemeriksaan terlebih dahulu untuk waktunya 10 sampai 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Baik, sebelum itu saya akan melihat alat terlebih dahulu dan mencuci tangan Ibu. Baik Ibu, untuk tanda-tanda finalnya sudah selesai dengan hasil tekanan darah 170 mmHg, hadinya 105 kali per menit, suhunya 38,8 derajat Celcius, dan pernapasannya 25 kali per menit. Nah, setelah itu saya akan memberikan obat paracetamol untuk membantu menurunkan demam Ibu dan nyeri kepala ya Ibu. Ibu silakan obat ini diminum bersama dengan Ibu. Baik Ibu, bagaimana tadi setelah obatnya sudah diminum? Ada yang akan sus. Baik Ibu, nah obatnya sudah selesai diminum, lalu pemulihan Ibu saran saya itu Ibu memperbanyak minum air putih dan istirahat yang cukup untuk membantu Ibu pulih ya Ibu. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya pamit ya Ibu. Nanti jika ada yang ingin diperlukan kembali, silakan pencet tombol di samping, saya akan kembali ke sini untuk mengonfirmasi Ibu. Baik Ibu, permisi, selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Siang ini kita akan melakukan hasil evaluasi dari seluruh rencana asuransi perawatan yang telah dilakukannya.
Selama untuk setiap masing-masing perawat untuk menyampaikan laporan terkait rencana apa saja yang sudah dilakukan ataupun tindakan yang sudah dilakukan, serta jelaskan bagaimana respon pasien terhadap pengobatan dan tindakan perawatan yang telah dilakukan. Silakan. Baik Ibu, saya melaporkan hasil asuhan pada Nyonya A dengan diagnosa medis CHD dan diagnosa keperawatan yaitu penurunan curah jantung. Tindakan yang sudah dilakukan yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital selama 2 jam sekali dan pemberian obat sesuai resep dokter yaitu digoxin secara oral untuk membantu kerja jantung agar lebih kuat serta tetap memposisikan semipolar untuk mengoptimalkan pernapasan. Kemudian respon pasien cukup baik, respiration rate-nya itu menurun dari 26 menjadi 22 kali per menit dan saturasi meningkat dari 92 menjadi 95% dan pasien tampak lebih tenang serta tidak sesak. Baik, terima kasih untuk perawatnya. Dan untuk perawat asisten 1. Baik Ibu, saya melaporkan pasien Nyonya R dengan diagnosa medis PPOK, penyakit paru obstruktif kronik dan diagnosa perawatan yang jalan nafas tidak efektif. Hari ini saya telah melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan SpO2, kemudian memberikan terapi nebulizer sesuai instruksi dokter serta melatih pasien latihan batuk efektif. Respon pasien baik setelah dilakukan nebulizer dan latihan batuk efektif. Pasien mengatakan sesak berkurang, wheezing halus berkurang dan saturasi meningkat dari 94% menjadi 96%. Baik, terima kasih untuk perawat asisten 1 dan perawat asisten 2. Baik Ibu, saya melaporkan pasien Nyonya D dengan diagnosa DHR dan perawatan hipertermia. Tindakan yang sudah dilakukan yaitu pemberian obat paracetamol oral 500 mg dan melanjutkan untuk memperbanyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi. Respon pasien baik, suhu tubuh turun menjadi 38,8 derajat Celcius menjadi 37,5 derajat Celcius. Pasien tampak lebih segar dan nadi mulai stabil 92 kali per menit. Baik, terima kasih atas laporan dari segi masing-masing perawat. Secara keseluruhan, intervensi dilakukan sesuai rencana dan juga pasien memberikan respon yang positif terhadap tindakan pengobatan dan juga tindakan keperawatan yang telah dilakukan. Nah, untuk selanjutnya saya harap untuk setiap perawat tetap memantau tanda-tanda vital secara berkala, mencatat semua perubahan kondisi pasien dan juga segera laporkan apabila pasien ada tanda-tanda bahaya. Nah, demikian evaluasi siang ini. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.